Hah? Apanya? Ada orang. Ada. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Komisioner KPAI, Ibu Diah Puspitarini. Yang kami hormati Ibu Atwirlani Ritonga selaku PLT Asisten Deputi Pelayanan Anak Kementerian PPPPA. Yang kami hormati Kepala Dinas DP3 AP2KB Kota Tangsel, Bapak Cahyadi. Yang kami hormati Bapak Tri dari UPTD PPA Kota Tangsel, Bapak Heru Prasetyo dari Bapas Kota Tangerang, kemudian dari perwakilan Dinsos Kota Tangerang Selatan, serta seluruh jurnalis dan awak media yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini, izinkan kami Polres Tangerang Selatan menyampaikan rilis ungkap kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur dan atau pengeroyokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 atas perubahan kedua Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 170 KUHP yang terjadi pada tanggal 2 Februari 2024 dan tanggal 13 Februari 2024 di warung belakang sekolah menengah atas swasta di Serpong, Kota Tangerang Selatan. Dasar laporan polisi LP-B-361-2 Romawi _2024 Polres Tangerang Selatan pada tanggal 14 Februari 2024. Waktu dan TKP pada tanggal 2 Februari 2024 dan tanggal 13 Februari 2024 di warung belakang sekolah menengah atas swasta Kecamatan Serpong, Kota Tangsel. Untuk korban, anak korban berusia 17 tahun, laki-laki, pelajar kelas 1 SMA. Kronologis singkat kejadian. Awal mula kejadian pada tanggal 2 Februari 2024 diduga telah terjadi kekerasan terhadap anak di bawah umur yang dialami oleh anak korban laki-laki 17 tahun yang diduga dilakukan oleh 12 orang di TKP. Antara anak korban dan anak pelaku merupakan siswa dari salah satu sekolah menengah atas swasta di wilayah Kota Tangerang Selatan. Para anak pelaku secara bergantian melakukan kekerasan terhadap korban dengan dalih tradisi yang tidak tertulis sebagai tahapan untuk bergabung dalam suatu kelompok. Kemudian pada tanggal 12 Februari 2024 anak korban menceritakan kepada kakak dari anak korban terkait peristiwa yang terjadi pada tanggal 2. Selanjutnya pada tanggal 13 Februari 2024, para pelaku mengetahui anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada saudaranya, sehingga
anak pelaku yang berjumlah 6 orang merasa tidak terima dan terjadi kembali tindakan kekerasan pada tanggal tersebut. Akibat dari kekerasan tersebut, berdasarkan hasil visum et repertum terhadap anak korban, didapati luka-luka. Yang pertama, memar di leher. Yang kedua, luka lecet di leher. Yang ketiga, luka bekas sundutan rokok pada leher bagian belakang. Yang keempat, luka bakar pada tangan kiri. Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis terhadap korban, korban mengalami dampak psikologis berupa rasa ketakutan, merasa tertekan, dan stres akut. Langkah-langkah yang telah dilakukan. Penyidik unit PPA Satreskrim Polres Tangerang Selatan, sejak laporan polisi tersebut terbit pada tanggal 14 Februari 2024, telah melakukan serangkaian proses penyelidikan. Selanjutnya, pada tanggal 20 Februari 2024, penyidik melakukan gelar perkara. Berdasarkan hasil gelar perkara, ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana sehingga perkara tersebut ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Selama proses penyidikan, penyidik unit PPA Polres Tangerang Selatan telah melakukan serangkaian proses pemeriksaan kepada para anak saksi, saksi-saksi, penyitaan barang bukti, dan pemeriksaan terhadap ahli. Selanjutnya, penyidik menemukan cukup bukti sehingga dilaksanakan gelar perkara pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 untuk menaikkan status anak saksi ke anak yang berkonflik dengan hukum dalam kurung ABH dan status saksi menjadi tersangka. Untuk gelar perkara dihadiri oleh perwakilan dari Itwasda Polda Metro Jaya, perwakilan dari Bitkum Polda Metro Jaya, penyidik dari Wasidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya, perwakilan dari Bitpropam Polda Metro Jaya, perwakilan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perwakilan dari KPAI, kemudian Kasatreskrim Polres Tangerang Selatan beserta seluruh jajaran Kanit Satreskrim Polres Tangerang Selatan. Berdasarkan hasil gelar perkara, maka ditetapkan terhadap 4 orang saksi, ditingkatkan status saksi menjadi tersangka yang diduga melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur dan atau pengeroyokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 atas perubahan kedua Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 170 KUHP, yaitu dengan inisial yang pertama, inisial E, berusia 18 tahun 3 bulan, laki-laki. Yang kedua, inisial R, berusia 18 tahun 3 bulan, laki-laki. Yang ketiga, inisial J, berusia 18 tahun 11 bulan, laki-laki. Yang keempat, inisial G, berusia 19 tahun, laki-laki. Selanjutnya, terhadap 7 orang anak saksi ditetapkan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum dalam kurung ABH yang diduga melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur dan atau pengeroyokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 atas perubahan kedua Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 170 KUHP.
Kemudian terhadap satu orang anak saksi yang diduga melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur dan atau tindak pidana melanggar kesusilaan terhadap anak korban dan atau pengeroyokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 atas perubahan kedua Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 4 ayat 2 huruf D junto pasal 5 Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 170 KUHP. Jadi total yang ditetapkan sejumlah 12 orang dengan rincian 8 orang anak berkonflik dengan hukum dan 4 orang tersangka. Untuk penerapan pasal, yang pertama, tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur dan atau sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 atas perubahan kedua Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal 76C berbunyi, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Kemudian di pasal 80 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2012 berbunyi, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Yang kedua, mungkin dari Ibu Diah dari Komisioner KPAI berkenan menambahkan. Yuk. Siap. Mungkin berkenan juga dari Ibu Kementerian PPPA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pak Kasat yang saya hormati, Ibu Lani dari KPPA, Bapak Kepala Dinas BP3, dan mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Polres Tangerang Selatan sehingga kasus perundungan yang terjadi dan melibatkan anak korban kekerasan dan anak berkonflik dengan hukum ini bisa diselesaikan dengan cepat sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 59A. Ayat 1. Yang kedua, yang masih perlu kita perintah anak dan sistem Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dan tentu saja dalam hal ini jangan sampai ada hak-hak anak yang terabaikan. Kami mohon kerjasamanya semua komponen OPD terkait yang ada di sini dari Kementerian dan Kepolisian agar kita bersama-sama menuntaskan kasus ini dan ini menjadi pembelajaran untuk seluruh rakyat Indonesia dan juga untuk seluruh anak-anak bangsa agar menghindari dan tidak lagi bersinggungan dengan yang namanya perundungan ataupun bullying. Kita tetap berkomitmen bahwa segala bentuk kekerasan harus kita hapus dan kalau bisa tidak ada toleransi untuk kekerasan. Namun kita juga harus punya kewajiban untuk mengedukasi, mencegah dan mengkampanyekan agar kekerasan ini tidak terulang kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Saya PLT Asisten Deputi Layanan Anak Kementerian PPPA. Yang pertama, kami mengapresiasi setinggi-tingginya kepada kinerja Polres Tangerang Selatan yang telah melakukan upaya proses hukum hingga penetapan tersangka dan anak berkonflik dengan hukum dapat ditetapkan pada hari ini setelah melalui beberapa proses mulai dari penyelidikan, penyidikan hingga gelar perkara. Dan kami juga berkoordinasi dengan Polres Tangsel untuk memberikan ahli pidana
sesuai dengan upaya proses hukum yang dibutuhkan. Kemudian tentu kami dari Kementerian PPPA mengawal dan memastikan bahwa anak berhadapan dengan hukum. Di sini ada anak korban untuk dapat tetap pemulihan dan pendampingan sampai tuntas dan sudah didampingi oleh UPTD PPA Tangerang Selatan, dan mudah-mudahan termasuk pemenuhan haknya juga didapatkan. Tapi kita juga tidak luput memperhatikan bahwa di sini ada anak berkonflik dengan hukum yang perlu kita perhatikan untuk mendapatkan hak-haknya sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, di mana anak berkonflik dengan hukum perlu mendapatkan bantuan hukum termasuk hak pendidikan. Maka dari itu kami juga mendorong upaya kepada Polres Tangerang Selatan untuk upaya diversi sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena memang ancaman pidananya juga di bawah 7 tahun, sehingga kita berpatok pada aturan tersebut. Semoga upaya diversi itu dapat segera dilaksanakan. Dan kemudian kami tentu menghimbau kepada masyarakat dan teman-teman media semua yang ada di sini untuk tidak mempublikasikan kembali identitas baik anak korban maupun anak berkonflik dengan hukum, karena bagaimanapun trauma yang berkepanjangan tentu akan menanti di diri mereka, dan tentu ini butuh kerjasama kita semua. Dan untuk kasus perundungan ini adalah alarm keras bagi kita semua yang menyentuh dunia pendidikan dan satuan pendidikan khususnya, dan ini butuh sinergi dan kolaborasi kita bersama untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan supaya kekerasan khususnya perundungan di satuan pendidikan tidak dapat terjadi kembali. Terima kasih atas kerjasama yang baik dari Polres Tangerang Selatan dan UPTD PPA Tangerang Selatan untuk pendampingan kepada anak berkonflik dan hukum, dan kami harap prosesnya dapat segera dilaksanakan untuk upaya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan sekalian, mungkin pada kesempatan ini bagi yang akan bertanya, kita buka 3 pertanyaan ya. 3 pertanyaan. Saya ingin bertanya mengenai kronologis saat kejadian. Apakah korban itu didatangi oleh rombongan geng atau mendatangi satu? Kedua, perlakuan hukum terhadap 7 orang yang anak berkonflik dengan hukum itu bagaimana? Yang ketiga, apakah 4 orang tersangka itu langsung ditahan? Satu aja, Pak. Pak Hasan. Pak Ustadz, izin untuk 4 orang tersangka yang di atas umur ya, itu perannya apa aja, dan apakah benar ada informasi tentang 1 orang diduga melarikan diri ke luar negeri? Terima kasih Pak. Pak Hasan, izin Pak Hasan. Izin Pak Hasan. Kelibatan alumni. Kelibatan alumni. Raffi dari Disyodo tadi Pak Kasat. Pertama, kemarin kan pihak sekolah sudah ditanyakan untuk diperiksa. Berdasarkan keterangan dari pihak sekolah itu mengetahui nggak sih bahwa diduga kegiatan bullying ini sudah turun-temurun? Itu yang pertama. Terus yang kedua, terkait anak artis dari VR itu apakah masuk di dalam 8 APH itu? Terus yang ketiga, apakah kasus dugaan penyidikan ini masih terus berlanjut? Dan masih ada nggak sih potensi penetapan TSK baru atau APH yang lain? Terima kasih Pak Kasat. Kami rasa cukup ya. Jadi rekan-rekan sekalian, dari hasil penyidikan kami, jadi untuk yang motif sementara yang bisa kami simpulkan, yaitu ada 2, ya, kejadian pada tanggal 2 dan tanggal 13 Februari 2024. Pada tanggal 2, untuk para anak pelaku menjalankan semacam tradisi yang tidak tertulis sebagai tahapan untuk bergabung dalam suatu kelompok. Kemudian pada tanggal 13 Februari 2024, para pelaku melakukan kekerasan
diduga karena mendapatkan informasi bahwa korban diduga menceritakan kegiatan tradisi yang terjadi pada tanggal 2 kepada saudara anak korban. Selanjutnya perlu kami berikan pemahaman juga, mungkin pemahaman juga kepada rekan-rekan sekalian. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 19 ayat 1, untuk identitas anak korban dan atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Kemudian di pasal 19 ayat 2, identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan identitas jati diri anak korban dan atau anak saksi. Jadi dalam hal ini kami menjalankan apa yang diamanatkan oleh undang-undang. Kemudian tadi ada yang bertanya apakah penyidik akan melakukan penahanan. Nanti akan disampaikan lebih lanjut. Nanti akan melihat proses yang berjalan. Mungkin itu saja. Yang peran ABH dan tersangka. Yang 4 dewasa Pak. Yang tersangka. Ya, untuk perannya itu intinya adalah melakukan kekerasan. Secara bersama-sama Pak. Apa? Secara bersama-sama. Tadi sudah saya sampaikan waktu saat rilis. Alumni ya Pak? Alumni. Alumni apa? Yang 4 itu. Yang 4 itu alumni. Alumni sekolah atau Yang 4. Ya. Yang 4, satu sudah tidak bersekolah di SMA swasta, 3 masih. Kamunya janjian atau Sudah cukup ya Pak ya? Saya rasa cukup. Terima kasih rekan-rekan atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.